Sebagai seorang pebisnis, tentu kita sadar dalam menjual sesuatu itu bukan cuma tugas sebagai seorang sales ataupun marketing, tapi tugas kita juga sebagai pemilik bisnis. Kenapa? Karena yang bisa melakukan deal-deal yang besar, kontrak kerjasama yang gede, itu biasanya dari diri kita sendiri. Ya kita tahu lah, sales marketing biasanya hanya menjual lini paling depan. Tetapi untuk deal-deal yang jangka panjang, yang besar, melobi-lobi, tentu kita sendiri biasanya melakukan. Nah, kali ini saya akan share bagaimana cara menjual sesuatu, skill dalam menjual yang saya sudah pelajari dalam karir saya 10 tahun di bidang marketing. Pertama, tidak semua orang itu wajib beli produk kita. Masih banyak banget sales, orang marketing yang terjebak dalam hal ini. Berpikir semua orang bisa beli produk dia. Kita ambil contoh. Kalau seandainya orang punya gaji 10 juta, kita jual rumah dengan cicilan 5 juta. Menurut kamu, itu orangnya cocok gak beli rumah kita? Kalau jawaban kamu iya bisa dong, kan dia beli 5 juta, 5 jutanya lagi dia pakai. Itu berarti kita belum mengerti dalam hal ini. Orang itu tentu tidak cocok karena cicilan maksimal itu cuma 30%. Dipaksakan, orang itu akan sangat-sangat kesulitan dalam membayar nantinya. Kenapa kita gak cari orang yang punya penghasilan 20-30 juta per bulan untuk beli rumah kita yang seharga 5 juta cicilannya? Tentu orang ini akan lebih cocok. Jadi jangan melihat semua orang sebagai calon pembeli kita. Ini yang paling sering. Sehingga membuat kita juga sangat dibenci. Karena udah tahu gak cocok, masih kita paksakan sebagai seorang sales ataupun marketing. Jadi pertama identifikasi dulu. Yang kedua, kalau duitnya cukup, belum tentu dia harus beli loh. Kan bisa aja dia gak suka tinggal daerah, katakan kita jual rumah daerah Tangerang. Dia gak suka tinggal daerah Tangerang karena kebutuhan aktivitas dia daerah Jakarta. Ya kita mundur, santai aja. Yang beli kan bukan cuma dia. Calon prospek kita kan bukan cuma dia. Jadi masih banyak gitu loh. Jadi kita justru harus mengerti ini dengan baik. Bahwa tidak semua orang calon prospek kita. Dan yang ketiga, belum tentu kebutuhan dia, prioritas dia itu sekarang itu beli rumah. Bisa aja orang pengen beli mobil dulu, bisa aja orang pengen bangun bisnis dulu, bisa aja orang pengen beliin ladang di kampung buat orang tuanya. Kan nggak ada yang salah. Jadi ingat, tidak semua orang calon pembeli kita. Nah, yang kedua, bangun kepercayaan bukan yang penting jualan. Kalau kita mau jual satu kali, mungkin kita paksakan jual ke orang. Tetapi percaya, reputasi kita perlahan-lahan akan tersebar. Dan orang gak akan repeat order. Capek kan cari orang baru terus untuk beli barang dari kita. Tapi lebih baik kita bangun kepercayaan. Gimana cara bangunnya? Simple. Kita lihat apa yang terbaik untuk dia. Kalau seandainya kita lihat dia gak cocok beli barang kita, kita ngomong terus terang, maaf pak, kalau seandainya bapak tinggalnya daerah Jakarta, kerja daerah Jakarta, jangan beli properti kita daerah Tangerang. Karena akan mahal ongkosnya untuk bapak. Orang akan lebih respect dan percaya sama saya. Begitu orang beli, orang pasti rekomenin. Banyak orang kita. Jadi ingat, jaga kepercayaan. Dan yang terakhir, kenali produk kita. Jadilah orang yang paling mengerti produk kita sendiri. Kita harus tahu bukan cuma keunggulannya, tetapi kelemahannya. Dan jangan sungkan untuk ceritakan juga. Karena orang kalau dengar manisnya terus, pasti orang curiga. Ada something wrong nih dengan produknya yang lu gak mau cerita. Ceritakan aja. Jadi penjual atau marketing yang transparan sehingga bisa membangun kepercayaan. Nah, bagaimana menurut kalian?